Salam SN. Halo Sobat Lensa SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan malam ini di episode Ulas Berita. Dan seperti biasanya di Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran sn.com, Dedi Suhendra. Dedi Suhendra untuk kesehariannya adalah yang mengedit berita halaman 1 dan mengolah berita-berita utama dan berita-berita headline di Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan malam hari ini kita akan mengulas berita khusus tentang perjalanan panjang Suara Nusantara meliput berita di dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Iya. Bisa diceritakan dikit, Ded? Dari awalnya ya. Iya. Sejauh ini kan dalam perkara ini udah ada 12 tersangka yang ditetapkan oleh Kejati Sumsel. Prosesnya emang cukup panjang, di mana koran SN dan Suara Nusantara mengikuti membuat beritanya dari tahap penyidikan, di mana Kejati Sumsel memeriksa saksi-saksi. Cukup banyak saksi yang diperiksa, bahkan pemeriksaannya pernah sampai malam, di mana kita turun ke lapangan mengkonfirmasi para saksi yang usai diperiksa, memintai komentar dia terkait pemeriksaan yang dijalani kan. Dan Suara Nusantara, pembaca Lensa SN itu sangat intens membuat berita tentang pemeriksaan ini, Ded, ya. Dari beberapa orang yang diperiksa ya. Bahkan wartawan Suara Nusantara dan koran SN itu kadang-kadang ada ketinggalan ya. Tapi berkat kegigihan berita-berita Suara Nusantara selalu dinanti oleh pembaca Suara Nusantara. Iya. Bisa diceritakan untuk hal-hal yang unik waktu pemeriksaan kemarin, Ded? Misalnya? Ada saksi yang diperiksa mungkin menghindari wartawan. Menghindari wartawan mungkin menghindar lah. Kadang kita kejar kan, mereka nggak mau komentar. Itu kesulitan kita ya. Hingga kita gitu. kesulitan untuk membuat berita atau mengolah datanya pada saat diredaksi, dan ya. Dan beberapa orang itu kadang-kadang tanpa diduga-duga ternyata keluar dari gedung Kejati sudah diperiksa, dan ya. Ada yang lari langsung ke mobil ya. Benar. Tapi ada juga beberapa saksi itu yang dengan senang hati memberikan keterangan ya. Memberikan keterangan secara terbuka tentang peran mereka. Apa diperiksa, sampai jam berapa diperiksa gitu. Tapi untuk perannya mereka rata-rata merahasiakannya ya. Tapi ada juga, kalau Dedi ingat, ada beberapa orang yang pada awalnya sangat terbuka, tapi dalam perjalanannya menghilang ya. Bahkan handphone mereka pun nggak mau diangkat lagi ya. Benar. Mungkin bisa diceritakan lagi beberapa orang itu ada, Ded, ya? Ada. Mereka juga kan mungkin karena namanya disebut-sebut ya di dalam perkara itu, yang awalnya mereka merasa baru pertama dipanggil, ternyata di perkara ini kan ada peran maksudnya. Ada peran ya. Dan mungkin ada yang unik juga ya, waktu pertama kali kita wawancara ya, waktu itu saya sebagai pember turun ya, mewawancarai, itu ada yang dengan senang hati menceritakan perjalanan. Ya, mulai dari yang sangat awal ya, hingga kemudian perjalanannya. Tapi tiba-tiba dalam penyidikan ada temuan-temuan yang berbeda ya, dan tiba-tiba mereka menghilang ya, dan tidak mau diwawancarai lagi ya. Dan sekarang untuk di pengadilan, Ded, ya, sudah berapa orang yang diperiksa sekarang, Ded? Dari 12 tersangka 6 udah divonis. Sekarang masih 6 lagi yang dalam proses persidangan. Terakhir kan yang kemarin hari Kamis, 2 tersangka sudah menjalani sidang dakwaan. Ya. Tapi untuk kita sebelum lanjut ke persidangan, bahwa isu dari dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini sangat menyedot perhatian masyarakat. Ya. Bahkan berita koran sn.com dapat kami katakan itu dinanti-nanti. Ya. Kadang-kadang beritanya belum diturunkan, saya sebagai Pimret dan Dedi sebagai Repel itu sudah ditagih ya, mana berita hari ini, update terus ya. Dan kami istiqomah memberitakan dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini. Oke, lanjut ke persidangan. Besok ada persidangan lagi, Ded, ya? Besok persidangan jawaban jaksa penuntut umum Kejati Sumsel terkait
eksepsi 4 terdakwa yang sebelumnya sudah dibacakan dalam persidangan. Oke. Dan berita-berita yang kita terbitkan ini juga mengundang komentar ya, mengundang komentar dari beberapa tokoh ya di Sumsel ya. Mereka sangat menyayangkan mengapa uang masjid ini diduga dikorupsi ya. Tapi jangan menyebut tokohnya nih, Dad, ya. Untuk berita-berita tentang tokoh-tokoh Sumsel yang sangat menyayangkan kasus dugaan korupsi masjid ini terjadi, itu ada di berita yang sudah kami tayangkan di Suara Nusantara Cetak dan di koran sn.com. Dan seperti biasa malam ini kami ditemani tim kreatif. Maggie, apa kabar Maggie? Agak keras suaranya Maggie. Baik Kak, baik. Dan di belakang Maggie ada Ilham. Halo Kak, halo pemirsa Sobat SN. Maggie, untuk Ilham dulu ya. Ilham mengikuti nggak kasus dugaan Masjid Sriwijaya ini? Iya Kak. Mungkin ada komentar dikit aja. Mau tanya Kak, Apa itu? sampai sejauh ini ada update selanjutannya nggak? Maksudnya apakah updatean korupsi itu nilainya bertambah atau memang cukup seperti itu? Nah, mungkin itu Dedi bisa Terkait menceritakan. kerugian negara. Kerugian negara. Ya, itu beberapa kali diberitakan. Mungkin Dedi lu bisa menceritakan lebih jauh. Kalau kerugian negara, Kejati Sumsel menyatakan total loss kerugian negara ya, di mana kerugiannya 116 miliar. Tapi dari vonis 6 terdakwa yang sudah divonis, hakim berpendapat lain. Hakim menilai kerugian negaranya 60 miliar. Terkait ada perbedaan ini, Kejati Sumsel menyatakan banding terkait vonis dari hakim ini. Dan tentang kerugian ini itu sudah beberapa kali diberitakan, Den, ya? Ya, benar. Dan itu keterangan dari Kapenkum dan di Kapenkum. fakta persidangan juga Fakta diungkap. persidangan Fakta persidangan juga terungkap ya. Dan untuk diketahui penikmat kanal YouTube Lensa SN itu diberitakan juga ya penikmat fee dari Ya. dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini ya. Dan itu sebenarnya yang dinanti-nanti, Dan, ya, bisa Dedi ceritakan dikit. Dalam perkara ini emang ada aliran-aliran dugaan fee yang mengalir ke beberapa pihak ya. Yang nantinya tentu akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum karena sudah disebut dalam dakwaannya. Dan beberapa orang yang kita tidak sangka Ternyata menerima fee ya. fee. Dan infonya itu para penerima fee ini akan diungkap di persidangan. Itu keterangan dari Kapenkum kalau nggak salah. Kasih Kasih Karena ya. di persidangan itu akan dihadirkan saksi-saksi untuk pembuktian, alat bukti, dan para saksi ini akan memberikan keterangan kan di bawah sumpah. Tapi total yang dijadikan fee itu belum terungkap, Den, ya. Belum terungkap Kak, tapi ada aliran-aliran yang sudah disebut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Oke, penikmat kanal YouTube Lensa SN, mulai malam ini ada quotes atau kata bijak dari kami. Jangan pernah berhenti berbuat baik dan istiqomah, walaupun kamu sendiri sering diperlakukan tidak baik. Dan sebagai penutup, tetap kami minta kepada penikmat Lensa SN untuk likes, komen, share, dan subscribe agar informasi dari kanal YouTube ini tetap tersebar di seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.